Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya T. Murhadi, Sarjana Kesehatan Masyarakat Master Pendidikan dengan NIDN 0111057205 dan NUPTK 3843750651130142. Merupakan salah satu dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Aceh. Saya sudah menjadi dosen sejak SK pertama asisten ahli pada Maret 2012 yang dulunya masih Akademi Kebidanan atau Agbid Muhammadiyah Banda Aceh dan selanjutnya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES Muhammadiyah Aceh, dan pada Maret 2023 jabatan fungsional saya menjadi rektor. Pada prodi kebidanan, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah kesehatan masyarakat dengan bobot 3 SKS yang diajarkan pada semester 4. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada prodi kebidanan. Tujuan mata kuliah kesehatan masyarakat ini adalah membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, khususnya terkait kesehatan ibu dan anak, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola program kesehatan masyarakat. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, memahami konsep kesehatan masyarakat, yang kedua, memahami konsep epidemiologi, kemudian prinsip-prinsip epidemiologi, SDGs 2030, program kesehatan yang terkait dalam peningkatan status kesehatan ibu dan anak, pelayanan kebidanan di masyarakat, kemudian memahami advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung upaya-upaya kesehatan ibu dan anak, kemudian pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan berupa peran serta masyarakat, kemudian melaksanakan pendidikan kesehatan dalam masyarakat, selanjutnya memahami perilaku kesehatan, memahami jaminan kesehatan nasional, kemudian memahami administrasi kesehatan nasional, kemudian memahami pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, selanjutnya memahami pos pelayanan terpadu. Adapun sumber rujukan dan dari mata kuliah ini adalah yang pertama Course M and Vinci, yaitu Community Midwifery Practical Guides dari Syahruddin Teresia, yaitu ilmu kesehatan masyarakat untuk mahasiswa kebidanan. Kemudian Notot Mojo, kesehatan masyarakat ilmu dan seni. Wahid Iqbal Mubarak, ilmu kesehatan masyarakat, konsep dan aplikasi dalam kebidanan. Kemudian Budiono, pengantar ilmu kesehatan masyarakat. Kemudian promosi dan pendidikan kesehatan. Kemudian buku Hana dan kawan-kawan, yaitu perilaku kesehatan dan promosi kesehatan. Dan KG, yaitu Health Promotion in Midwifery Practice. Dalam pengajaran mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa bahan ajar, yaitu slide PowerPoint, kemudian buku ajar dan buku-buku, termasuk beberapa video yang relevan. Dan dalam penyampaian materi, saya menerapkan metode Delivery Interactive Assessment yang bertujuan menciptakan pengalaman belajar yang efektif, interaktif, dan aplikatif, agar mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga keterampilan serta pengetahuan lainnya. Dan untuk evaluasi pembelajaran dilakukan untuk beberapa komponen atau item sebagai berikut. Yang pertama, absensi dan keaktifan mahasiswa sebesar 10%, kuis sebesar 15%, tugas sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 25%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Berikut saya akan melaksanakan proses belajar di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali
kesehatan masyarakat di dalam pertemuan yang ke-10. Kemarin kita sudah bahas tentang pendidikan kesehatan dan hari ini kita lanjut dengan perilaku kesehatan. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita awali perkuliahan ini dengan membaca anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang konsep perilaku kesehatan. Bahasan ini menarik ya, karena setiap makhluk tentu akan punya perilaku dan perilaku kita akan dinilai oleh orang lain. Nah, hari ini kita akan bahas tentang khusus tentang perilaku kesehatan. Di sini untuk mata kuliah ini diharapkan ya, akhirnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep perilaku kesehatan, kemudian menjelaskan konsep SOR, kemudian memberikan contoh klarifikasi perilaku kesehatan, kemudian menjelaskan bagaimana perilaku kesehatan dan memberikan contoh indikator dan pengukuran perilaku kesehatan. Baik, diawali kita lihat dengan pengertian perilaku itu sendiri ya. Pertama, kita lihat perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas dari makhluk hidup. Ya, dipahami ya, bahwa perilaku adalah aktivitas dari makhluk hidup. Ya, jadi setiap makhluk yang bergerak itu dianggap perilaku. Kalau kita, maka nanti mana perilaku yang positif, mana perilaku yang negatif. Aktivitas tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu aktivitas yang dapat diamati oleh orang lain dan aktivitas yang tidak dapat diamati oleh orang lain. Jadi hati-hati ya, karena kita kalau Islam ada Allah SWT. Jangan-jangan perilaku kita tidak dilihat oleh orang lain, tapi perilaku yang tidak baik dilihat oleh Allah SWT. Nah, ini ada stimulus, kemudian ada kesangan dan ada respon yang disebut dengan teori SON. Jadi ada S adalah stimulus, kemudian O adalah organisme, kemudian R adalah respon. Respon itu juga dibagi dua, yaitu ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Nah, yang tertutup adalah pengetahuan dan sikap dari makhluk itu sendiri. Kalau kita kesehatan adalah manusia atau kita sendiri ya. Dan yang terbuka adalah tindakan yang bisa dilihat oleh orang lain. Selanjutnya perilaku terbuka atau overt behavior, yaitu terjadi apabila respon terhadap stimulus tersebut sudah berupa tindakan atau praktek. Ini dapat diamati oleh orang lain dari luar atau observers behavior. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianita Umara ingin memberikan contoh dari perilaku terbuka, di mana seorang ibu hamil memeriksa kehamilannya di puskesmas atau di tempat bidan praktik mandiri. Ya, baik, berikan. Terima kasih. Tadi nyambung ya? Ya, pengetahuan sudah ada, kemudian sikap sudah ada, kemudian ini adalah tindakan langsung pergi ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilan. Oke, ya. Perilaku pendarahan kesehatan dari tiga aspek, yaitu perilaku pencegahan penyakit, kemarin preventif, ya, dan penyembuhan bila sakit serta pemulihan bila ya. Kemudian perilaku peningkatan kesehatan dan perilaku gizi atau makanan dan hak perilaku kesehatan lingkungan, yaitu bagaimana individu merespon lingkungan, baik lingkungan fisik, lingkungan budaya dan sebagainya, sehingga lingkungan tersebut tidak mempengaruhi. Contohnya apa? Bagaimana mengelola pembuangan
Ya, alhamdulillah sekarang semua masyarakat kita di kota-kota yang ada di daerah kita sudah punya jamban yang memenuhi standar kesehatan. Nah, kemudian bagaimana pembuangan air limbah dan menjaganya supaya tidak tergenang. Kemudian sampah ini juga masih masalah sebenarnya sampai ke kota-kota besar. Dan itu harapannya apa? Di pelaku kita yang jadi yang menjaga lingkungan ini yang baik supaya tidak menimbulkan masalah kesehatan terhadap diri kita individu, ya, terhadap keluarga maupun terhadap lingkungan yaitu masyarakat. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Saya ini akan bertanya kepada Bapak. Jadi apa saja kegiatan atau contoh dari perilaku sehat? Ya, baik. Ini perilaku sehat. Ya, kemarin kita juga sudah bahas di materi sebelumnya tentang promosi kesehatan. Kita coba ada beberapa perilaku sehat ya. Nah, ini yang pertama adalah makan dengan menu seimbang. Ingat, bukan lagi empat sehat lima sempurna. Makan dengan menu seimbang. Saya yakin bahwa hari ini semua mahasiswa sudah makan atau mengkonsumsi menu yang seimbang. Ya, walaupun anak kos dijaga ya, dan kita adalah orang kesehatan. Kemudian kegiatan fisik secara cukup dan teratur. Tadi pagi setelah bangun dengan sholat subuh juga sudah aktivitas, kemudian menyapu, mengepel, sudah termasuk aktivitas atau mencuci baju. Kemudian, tidak merokok bagi laki-laki, termasuk perempuan. Ada beberapa tempat yang suka merokok, ya. Minum minuman keras dan berbahaya adalah narkoba. Istirahat yang cukup. Ya, ini kalau kita lihat segar-segar pasti malam istirahatnya cukup. Ya, jadi usahakan tidur sebelum jam 12 malam. Kemudian pengendalian atau manajemen stres. Ini juga, ini perilaku terbentuk sebenarnya. Nah, lihat tetangga beli mobil baru atau kalian baru, ya. Kita yang stres. Ya. Ada pikir dari mana uangnya dan lain sebagainya. Ini di manage supaya kita tidak stres, termasuk dengan kondisi diri sendiri. Kemudian perilaku atau gaya hidup yang positif. Kalau kita Islam lebih enak. Gaya hidup yang paling bagus adalah gaya hidup Rasulullah. Itu mulai dari bangun tidur sampai ke tidur kembali, maka kita mencontoh gaya hidup Rasulullah. Oke, Putri, terima kasih atas pertanyaan. Semoga terjawab ya. Dan ini kegiatan-kegiatan ini semua mahasiswa bisa melakukannya sehari. Oke, kita coba lihat selanjutnya adalah perilaku peran orang sakit. Perilaku peran orang sakit yaitu orang sakit memiliki peran yang mencakup haknya dan kewajiban sebagai orang sakit. Ya, perilakunya adalah perilaku untuk mencari kesembuhan. Adakah yang mau sakit terus menerus? Pasti dia akan mencari kesembuhan. Ya. Kalau kita secara otomatis pasti ke pelayanan kesehatan. Kalau di desa-desa mungkin ke alternatif. Itu untuk mencari kesembuhan. Ya. Kalau kita diberikan kesehatan, kita sarankan supaya mencari kesembuhan harus ke pelayanan kesehatan dengan tenaga-tenaga. Kemudian berlaku untuk mengenal fasilitas kesehatan yang tepat untuk memperoleh kesembuhan. Ya, apakah langsung ke dokter subspesialis atau dengan minimal ke klinik dulu, ke puskesmas, baru ke rumah sakit. Ya, itu sudah kemudian kita lakukan sesuatu yang merugikan
bagi proses kesembuhannya. Ingat, termasuk salah satunya adalah makan makanan yang seimbang atau yang dilarang terhadap penyakitnya. Ada ya, misalnya contoh hipertensi, mengurangi makanan yang tinggi garam, yang asin. Ya, apalagi diabetes mellitus, mengurangi makan yang ya. Kemudian melakukan kewajiban agar tidak kambuh penyakitnya. Ini juga banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, untuk itu dan kita bisa memberikan edukasi untuk hal-hal yang seperti ini supaya orang yang sakit itu bisa melakukan perannya supaya tidak sakitnya lebih parah atau malah bisa lebih cepat. Nah, komponen sikap menurut Alport ya, yang pertama adalah kepercayaan atau keyakinan, kemudian ide dan konsep terhadap objek, kemudian kehidupan emosional atau emosi orang terhadap objek, kemudian kecenderungan untuk bertindak. Artinya sikap merupakan komponen yang mengakui tindakan atau perilaku yang dilakukan. Kemudian yang ketiga apa? Tindakan atau ini merupakan tindakan nyata yang dilakukan. Itu ada tindakan praktek, yaitu praktek terpimpin. Ya, apabila itu telah melakukan sesuatu tapi masih tergantung pada tuntutan atau menggunakan panduan. Ini yang terpimpin sekarang. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh keluar dari jalur, tidak boleh keluar dari kota. Kemudian contohnya apa? Seorang ibu memeriksakan kandungan tapi masih menunggu diingatkan oleh petugas kesehatan. Oh, pemeriksaan kesehatan harus selama hamil 6 kali. Di trimester pertama hanya sekali, maka dia nggak berani lebih dari itu. Kemudian yang kedua adalah praktek secara mekanisme, yaitu apabila itu telah melakukan atau mempraktekkan sesuatu hal secara otomatis. Ya, ada yang bisa memberikan contoh misalnya yang secara otomatis. Itu telah melakukan atau mempraktekkan sesuatu hal secara otomatis. Ya, kalau gerakan lebih enak, kita serang dia maka itu otomatis, ya. Atau orang begitu sakit yang terpikir di kepala dia adalah rumah sakit, ya pasti akan dibawa ke rumah sakit. Siapapun yang melihat orang sakit yang dibawa ke rumah sakit kurang lebih, ya itu akan. Kemudian yang ketiga adopsi tindakan yang sudah berkembang, artinya dilakukan tidak sekedar cerita atau mekanisme saja, tapi sudah dimodifikasi atau lebih berkualitas. Ya. Oke, dipahami ya. Iya. Lihat indikator perilaku kesehatan dan pengukurannya. Oke, dalam perkembangannya para ahli menetapkan indikator pengukuran dari 3 domain tersebut menjadi indikator perilaku kesehatan. Ya. Yang pertama adalah pengetahuan kesehatan atau health knowledge. Yang kedua sikap terhadap kesehatan atau health attitude, dan praktek kesehatan atau health practice. Baik, pengetahuan kesehatan, hal-hal yang diketahui oleh seseorang tentang cara memelihara. Pengetahuan kesehatan ini meliputi pengetahuan tentang penyakit menular dan tidak ada. Seseorang sudah paham, oh ini penyakit menular, oh ini penyakit tidak menular. Contohnya apa kemarin? COVID. Itu penyakit. Kemudian pengetahuan tentang faktor-faktor yang terkait dan atau mempengaruhi kesehatan. Contoh lain apa? Gizi makanan, sarana air bersih, kemudian pembuangan air limbah, perumahan yang sehat. Nah, ini saya yakin bahwa mahasiswa sudah bagus semua yang itu. Yang pertama adalah karena ini pengetahuan tentang kesehatan. Bagaimana sih kriteria rumah sehat? Dan
Tinggal nanti kita lihat apakah betul rumahnya sudah berbeda. Kemudian pengetahuan tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang profesional maupun yang tradisional. Ingat ada beberapa penguatan tradisional tapi diakui oleh kesehatan. Ya. Jangan yang tidak di. Kemudian pengetahuan untuk menghindari kecelakaan. Ini sampai ke orang dewasa. Selanjutnya untuk mengukur pengetahuan kesehatan seperti yang telah disebutkan adalah dengan mengajukan pertanyaan secara langsung, disebut dengan wawancara atau mengajukan pertanyaan tertulis disebut dengan ya. Dan hasil pengukurannya itu kalau pengetahuannya tinggi, rendah atau pakai yang tengah, sedang. Ini dilihat dari misalnya persentase responden tentang hal-hal yang apakah nanti kalau dibagi dua misalnya pengetahuannya harus lebih dari 5% atau lebih, atau kalau dibagi dengan 3 kategori tadi ini sedang rendah jadi berarti 30%. Jadinya sikap terhadap kesehatan adalah pendapat atau penilaian seorang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pendapat kesehatan yang mencakup saja sikap terhadap regular dan tidak regular, sikap terhadap faktor yang terkait atau mempengaruhi kesehatan, kemudian sikap tentang aktivitas pelayanan kesehatan yang profesional maupun yang profesional, dan sikap untuk menghindari. Pengukurannya adalah bisa secara langsung menentukan pertanyaan tentang stimulus, ya, atau objek yang bersangkutan, misalnya pendapat responden tentang gratis. Ada yang sepakat, ada yang setuju, ada yang tidak. Yang setuju pasti dia menggunakan. Yang tidak setuju maka dia pikirkan cara lain supaya tidak dikaitkan. Mengajukan yang tertulis dengan item pilihan jawaban itu setuju atau tidak. Ya, misalnya apa? Demam berdarah adalah penyakit yang berbahaya. Setuju atau tidak? Ya. Tergantung itu dari pengetahuan dia. Kemudian cara tidak langsung itu mengajukan pertanyaan secara tidak langsung apabila contohnya apabila ada diundang untuk mendengarkan ceramah tentang nafsa atau narkoba dan adiktif lainnya, apakah Anda mau hadir? Ya, tergantung siapa. Ya, kalau orang dewasa mungkin tidak mau lagi. Kalau remaja harusnya mau, ya, supaya paham tentang nafsa. Nah, praktek kesehatan yang ketiga kan, itu semua kegiatan atau aktivitas seseorang dalam rangka melihara kesehatan meliputi apa saja tindakan atau praktek sehubungan dengan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Dengan tindakan atau praktek sehubungan dengan faktor-faktor yang terkait atau yang mempengaruhi kesehatan. Dan tindakan atau praktek ya sehubungan dengan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan yang profesional maupun yang tradisional. Serta tindakan atau praktek untuk menghindari. Ini pengukurannya dapat dilakukan dengan cara apa? Yang langsung adalah dengan pengamatan atau observasi. Dilihat betul-betul dengan mata betul nggak yang tadi? Ya, sampahnya sudah dikelola dengan baik, rumahnya sudah sehat. Ya, dilihat betul. Kita yang lihatnya kan bukan hanya melihat, tapi sudah ada standar yang kita ketahui. Kemudian secara tidak langsung itu mengingat atau mengingat kembali atau recall. Nah, ini yang pengukuran untuk praktek kesehatan. Terakhir, kita coba lihat kesimpulan. Kesehatan merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan untuk pemeliharaan kesehatan. Ya, yang merupakan komponen kunci dalam menjaga kesehatan individu dan masyarakat.
Kemudian pemahaman dan tindakan yang baik dapat membantu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan serta menjauhkan dari permasalahan kesehatan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain maupun masyarakat. Nah, dan perilaku sebenarnya juga dipengaruhi oleh aspek sosial, budaya, serta dapat ukur untuk mengetahui apakah perilaku tersebut sudah sesuai atau perlu dirubah. Sudah sesuai atau perlu dirubah. Dipahami ya semuanya. Terima kasih pertemuan kita untuk hari ini. Semoga sekalian bisa memahami mata kuliah yang sudah diajarkan pada hari ini. Yang pertama sudah tahu dan memahami dan bisa dipraktekkan untuk perilaku sehat. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.